Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-temanku hari ini? Tadi teman-teman sudah belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat, ya kan? Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, teman-teman nggak perlu menghafalkan apa itu sih, ya. Cuma yang sudah dipelajari tadi untuk mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, ya. Jadi, hanya untuk mempermudah. Nanti di SMP teman-teman akan belajar kembali tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan tadi dengan lebih mendalam. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi operasi hitung campuran bilangan bulat dan menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, ini adalah yang materi terakhir dalam bilangan bulat ya, teman-teman. Jadi sebelum kita ada latihan ulangan dan ulangan ya. Baik, kita mulai ya. Nah, pada kali ini sebelum kita masuk ke latihan operasi hitungnya, teman-teman harus tahu dulu ada aturan pengerjaan soal operasi hitung campur bilangan bulat ya. Yang pertama, nih, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang di dalam kurung kan biasanya soal tuh ada yang ditulis di dalam kurung ya. Itu teman-teman wajib mengerjakan terlebih dahulu ya. Ingat itu aturan yang pertama. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Ya, jadi dengan kata lain, jika ada tanda tambah kurang, terus ada tanda kali bagi, ketemu nih dalam satu soal, teman-teman kerjakan dulu yang kali atau baginya, baru ke penjumlahan dan pengurangannya. Ya, karena penjumlahan dan pengurangan itu posisinya di bawah perkalian dan pembagian. Jadi lebih kuat perkalian dan pembagian ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini sama kuatnya. Jadi kalau teman-teman ketemu nih dalam satu soal cuma penjumlahan pengurangan, boleh dikerjakan dalam awalnya penjumlahan dulu kalau dia ketemu penjumlahan dulu ya, baru pengurangan. Nah, perkalian dan pembagian ini juga sama-sama kuat. Jadi teman-teman boleh mengerjakannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Ini ada di aturan ketiga. Nah, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari yang paling kiri. Jadi kalau ketemu penjumlahan pengurangan dalam satu soal dari kiri, atau yang perkalian pembagian juga dari kiri. Nah, itu aturannya ya, harus dipahami. Nah, sekarang aplikasinya ada contoh nih. Contoh 1. Hasil dari 15 dikali negatif 2 ditambah 36 dibagi negatif 4 adalah, coba dilihat di sini ada tanda kali, tambah, dan bagi. Nah, teman-teman ingat tadi aturannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat ya. Nah, kita bisa menjawab dengan yang pertama adalah kerjakan dulu yang operasi perkalian. Ini kan ini ada kali, ini ada bagi. Berarti yang lebih kuat yang mana? Kali dan bagi kan sama posisinya. Jadi sebelah kiri dulu. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian. Karena lebih kuat perkalian, berarti perkalian dulu yang dikerjakan ya. Kenapa dari kiri? Tadi kan perkalian dan pembagian sama kuat ya. Jadi yang ini dulu. Nah, sekarang 15 dikali negatif 2 sama dengan negatif 30 ya. Yang kedua, baru kerjakan 36 dibagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 9. Langkah yang ketiga,
Baru hasilnya langkah 1 dan 2 itu ditambahkan. Ini tambah yang terakhir. Jadi hasilnya negatif 39. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Ada soal nih, hasil dari negatif 25 ditambah 50 kurang negatif 5 adalah. Nah, ingat nih, ada tanda kurung. Tadi aturannya kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Jadi seperti apa jawabannya? Yang pertama, nih kita kerjakan yang di dalam kurung ya. Kemarin aturannya nih kalau ada tanda kurang ketemu negatif, maka dia berubah menjadi positif ya. Jadi 50 tambah 5 sama dengan 55. Ini sudah dikerjakan ya. Kunci dulu jawabannya ya. Sekarang dilihat lagi ke soalnya. Baru negatif 25 kita tambahkan dengan 55. Jadi hasilnya 30. Gitu. Cukup mudah ya. Kita pahami aturannya. Jangan terburu-buru mengerjakannya, tapi aturannya diingat ya. 3 hal tadi. Baik, kita lanjut ya. Sudah paham. Nah, sekarang tinggal aplikasi lagi. Menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Biasanya ini menuntut operasi hitung campuran ya, nggak hanya satu simbol saja. Biasanya ada penjumlahan dengan pengurangan atau penjumlahan dengan pembagian dan lainnya ya. Itu namanya udah campuran ya. Kita lihat contohnya. Ibu kasih contoh satu aja ya. Nanti teman-teman banyak berlatih di buku matematikanya. Nih ada soal. Contoh, seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Pertanyaannya, di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, langkah penyelesaian diketahui. Posisi mula-mula adalah negatif 3 meter. Kenapa negatif? Pada awal pelajaran bilangan bulat sudah diterangkan ya, bahwa ketika berada di bawah permukaan laut, ya, di bawah ya, berarti dia tandanya negatif. Kemudian menyelam lagi. Kalau menyelam itu logikanya naik atau turun? Tambah turun kan, bukan naik. Namanya kalau naik bukan menyelam, ya enggak? Nah, karena menyelam lagi, maka dia tandanya negatif. Nih jadi negatif 4 meter ya. Ini juga teman-teman harus pahami tanda-tanda ini dari kalimat yang tersurat dan tersirat di dalam soalnya ya. Jadi hati-hati dalam mengerjakan soal cerita. Nah, ditanya posisi penyelam sekarang ya. Jadi jawabnya posisi penyelam sekarang karena mula-mula negatif 3, ya kan? Di sini negatif 3, kemudian menyelam lagi kan berarti ditambah. Ditambah tapi tandanya negatif, negatif 4. Negatif 3 tambah negatif 4 jadinya adalah negatif 7 meter. Nah, itu adalah posisi penyelam sekarang, negatif 7 meter. Karena sudah dalam, ya kan? Berarti dia di kedalaman negatif 7. Di kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut artinya. Ya. Nah, Ibu kira teman-teman cukup memahami ya apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan latihan ya seperti biasa. Nanti akan ada di share di grup ya. Jadi teman-teman harus mengingat-ingat aturan dari operasi hitung bilangan bulat. Nah,
Sekian dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.